Jadi, sama seperti yang dijelaskan minggu kemarin, berbeda dengan kuba acak diskrit, di mana kalian bisa membedakan dengan cukup jelas antara satu kuba acak dengan kuba acak lain, ditandai dengan, definisi gitu ya, definisi dari kuba acak X. Misalkan binomial gitu kan, banyaknya sukses dari N percobaan gitu. Nah, jadi saat menemukan suatu kasus atau suatu soal, kalian bisa mencocokkan, oh kira-kira kasus atau soal ini cocoknya sama distribusi apa kalau di diskrit, kan seperti itu ya kalau yang aku baca diskrit. Nah, tidak demikian di Kubaca kontinu gitu. Sama seperti yang dijelaskan minggu kemarin, Kubaca kontinu definisi X-nya itu bisa bermacam-macam. Jadi dia sangat luas. Yang penting biasanya digunakan kalau X-nya itu bentuknya adalah himpunan yang berupa interval. Seperti itu, interval nilai biasanya bilangan real. Nah, perbedaan antara satu distribusi dengan distribusi yang lain kalau kontinu itu adalah interval dari si pembacak X-nya. Seperti itu. Jadi kan di minggu kemarin kita sudah belajar 3 ya. Pembacak yang pertama itu seragam, pembacak atau distribusi seragam atau apa istilahnya uniform. Nah, untuk pembacak seragam atau uniform, himpunan nilai dari X itu apa? Yang mungkin apa? Gimana yang minggu kemarin hadir mencatat? Siapa yang mau menjawab? Jadi kalau di seragam, distribusi seragam, himpunan nilai X nilainya ada di ayo, siapa? Ada yang mau open mic? Saya panggil Amanda. Distribusi seragam, himpunan nilai X-nya apa? Ayo apa? Ini saya yang nggak dengar suara kalian atau kalian yang nggak ada open mic? Terdengar Ibu. Oke. Karena menjawab, ya Arindra apa? Himpunan nilai dari distribusi seragam. Himpunan nilai itu maksudnya X-nya adanya di mana? Waduh, masa udah lupa baru seminggu. Interval A ke B, Antara Bu. A sama B. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi himpunan nilai X kalau di seragam ada di antara A sampai B, baik itu kurang dari atau kurang dari sama dengan sebenarnya sama ya. Kalau karena kita ngomongin kontinu. Jadi X-nya nilai-nilai mungkin dibatasi dengan batas bawahnya A, batas atas B, dengan A dan B itu suatu bilangan gitu ya. Jadi bukan tak hingga atau minta hingga, tapi suatu bilangan tertentu. Jadi itu distribusi seragam atau uniform. Kemudian kalau eksponensial nilai X-nya apa? Batasnya Bilangan real non negatif, Bu. oke, bilangan real non negatif. Berarti X-nya lebih dari 0 non negatif gitu ya. X-nya bilangan real. Ini nggak salah. Nah, ini salah. Oke. Kemudian kalau gamma sama kayak eksponensial, Bu. sama oke. Bilangan real negatif. Oke, bilangan real non negatif gitu ya, atau X-nya lebih dari 0 gitu. X-nya bilangan real. Jadi untuk distribusi kontinu cara kita membedakan adalah tadi kita lihat himpunan nilai pembacaknya apa. Oh, kalau dia di antara suatu interval tertentu di mana batas bawahnya itu konstanta, batas atasnya itu konstanta, berarti dia himpunannya
atau pembacaknya seragam. Kalau eksponensial, kalau nilainya non negatif bilangan real, gamma juga sama non negatif bilangan real, gitu ya. Jadi cara membedakannya di situ berbeda dengan distribusi diskrit yang dimana kita harus melihat definisi dari peubah acaknya. Oke, kemudian masuk ke distribusi yang keempat, yaitu distribusi normal. Pada distribusi normal, himpunan nilai yang mungkin dari X adalah seluruh bilangan real. Karena seluruh bilangan real, maka maksudnya X-nya dari min hingga sampai hingga, gitu ya. Jadi X-nya itu bisa berapapun untuk distribusi normal, di mana distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian. Gitu. Nah, seperti biasa, distribusi punya parameter. Parameternya distribusi normal ada dua. Yang pertama, mu, atau parameter ekspektasi, atau istilah lainnya rata-rata dari peubah acak. Seperti itu ya. Kemudian parameter yang kedua itu adalah sigma kuadrat yang merupakan variansi dari peubah acaknya. Jadi, untuk distribusi normal, parameternya itu langsung nilai ekspektasi dan nilai variansinya. Gitu. Jadi kita nggak perlu cari lagi ekspektasinya berapa, variansinya berapa, karena memang itu adalah parameter yang diketahui dari distribusinya. Nah, bentuk fungsi peluangnya itu seperti ini. 1 dibagi sigma ya, bukan sigma kuadrat, jadi itu standar deviasi. 1 dibagi sigma akar 2pi dikali eksponensial atau E pangkat min X dikurang mu dikuadrat dibagi 2 sigma kuadrat untuk nilai X-nya di antara min hingga sampai hingga. Jadi bentuk penulisan lain, karena kadang ada yang suka, Bu, EXP itu apa? Gitu. Itu maksudnya E pangkat. Cuman karena pangkatnya itu bentuknya rumus atau persamaan yang cukup panjang, sehingga dibuatnya EXP supaya agak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya juga dituliskan seperti ini. Jadi 1 bar sigma akar 2pi E pangkat min X dikurang mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Jadi ini adalah fungsi peluang dari X, X-nya distribusi normal. Seperti itu. Nah, untuk mengintegralkan fungsi ini, kira-kira mudah atau tidak? Tidak. Tidak ya, jelas tidak mudah gitu. Walaupun sebenarnya sih X-nya cuma ada di eksponensialnya aja gitu. Sisanya kan nggak ada X-nya tuh. Tapi eksponensialnya pun X-nya pangkatnya 2, bukan pangkat 1. Jadi sulit ya. Makanya fungsi distribusi dari peubah acak X itu nggak ada bentuk eksplisit atau nggak ada bentuk persamaannya. Adanya bentuk integralnya aja, yaitu ya kalau integral fungsi distribusi adalah integral dari fungsi peluang, batasnya min hingga sampai X gitu. Jadi bentuknya memang masih dalam integral, tidak ada tadi eksplisit persamaannya. Serupa kayak yang kemarin distribusi gamma, kita juga nggak punya fungsi distribusinya karena fungsi peluangnya aja bentuknya sudah rumit gitu ya. Dan mengintegralkannya pun itu tidak ada pakai software pun gitu ya, misalnya pakai R, memang nggak ada bentuk rumusnya gitu. Jadi memang dia bentuknya harus numerik. Nah, kemudian ekspektasi dan variansi peubah normal, karena tadi parameternya aja sudah menggambarkan ekspektasi gitu ya. Parameternya itu sudah ekspektasi dan variansi, makanya ya langsung aja ekspektasinya adalah nilai parameter mu, variansinya adalah nilai parameter sigma kuadrat. Seperti itu. Oke, kemudian fungsi peluang yang tadi, yang 1 per sigma akar 2pi E pangkat min X min mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat, itu kalau digambarkan dalam bentuk grafik, bentuknya dikatakan lonceng atau bell shape gitu ya. Mungkin kalau kalian nanti, Bu, ini lebih mirip kayak gambar gunung yang digambar sama anak SD, ya boleh gitu ya. Tapi kalau secara teoritisnya,
dari teori yang ada dari luar, dia disebut bentuknya seperti lonceng, dan dia simetris. Jadi salah satu keunikan dari distribusi normal, fungsi peluangnya bentuknya simetris. Artinya apa? Artinya kita bisa mencari satu titik, di mana di titik tersebut, kan kalau simetris itu kalau di matematika dulu pas sekolah menengah gitu ya, simetris itu kalau kalian bisa nyari satu garis tengah yang kalau istilahnya gambarnya dilipat atau bentuknya dilipat, maka dia akan setiap sisi-sisinya itu sama gitu ya, terkena. Artinya kanan sama kirinya itu sama. Nah, fungsi peluang distribusi normal kalau digambarkan seperti itu, dia simetris terhadap nilai X yang sama dengan rata-ratanya. Jadi kalau digambarkan, nilai rata-ratanya itu pasti ada di tengah atau ada di puncak si bentuk bel ini ya, bentuk lonceng ini, nilai X-nya. Dan dia, kalau fungsi peluangnya dipotong di tengah-tengah di nilai rata-ratanya, maka dia simetris antara yang bagian kanan dan bagian kiri. Seperti itu. Kemudian kalau dimasukkan nilai X sama dengan mu, maka diperoleh nilai fungsi peluang ya, bukan nilai peluang. Beda. Karena kan pembaca kontinu, nilai peluang adalah integral pada suatu interval. Kalau ini adalah si sumbu Y-nya adalah nilai fungsi peluangnya. Itu adalah 1/sigma akar 2pi. Seperti itu. Itu yang menjadi titik maksimum dari fungsi peluang distribusi normal. Nah, keunikan lain, karena dia simetris, maka kita bisa mengatakan seperti ini gitu ya. Semakin besar nilai mu atau semakin besar nilai rata-ratanya, karena rata-rata itu letaknya pasti di tengah, gitu ya, kalau di distribusi normal, karena rata-ratanya itu pasti di tengah-tengah fungsi gambar grafik fungsi peluang, maka kalau semakin besar rata-ratanya, grafik fungsinya akan semakin ke kanan digambarkannya. Ke kanan itu maksudnya kalau kita punya garis bilangan nih, kita punya garis bilangan X, ini, kalau rata-ratanya 10, gitu ya, karena rata-ratanya 10 dan dia simetris kanan kiri, pasti tengah-tengahnya di sini. Nah, kalau rata-ratanya makin besar, 30, dan dia simetris kanan kiri, maka dia yang 30 kan pasti kalau di garis bilangan ada di sebelah kanannya yang 10, gitu ya. Dan karena dia simetris di titik rata-rata, maka tadi semakin besar nilai mu, maka grafik fungsinya akan semakin ke kanan, gitu ya. Hal ini bisa terjadi karena kita tahu dia simetris terhadap rata-rata. Kalau fungsi peluang lain, bentuknya belum tentu simetris, jadinya kalau rata-ratanya makin besar, belum tentu juga dia fungsi peluangnya makin ada di sebelah kanan garis bilangan, belum tentu, karena kan nggak simetris. Belum tentu titik tengahnya itu adalah rata-rata, gitu ya. Kemudian, ciri khas yang lain, semakin besar nilai sigma atau semakin besar nilai standar deviasi, yang otomatis maksudnya adalah semakin besar nilai variasi, karena kan kalau standar deviasi makin besar, pasti kalau di kuadrat juga makin besar, gitu ya. Nah, semakin besar nilai variansinya, maka grafik fungsi peluangnya akan semakin landai. Landai itu berarti yang makin, apa ya, makin lebar, gitu ya. Kenapa ya? Karena kan menurut teori variansi itu adalah penyebaran dari nilai data. Variansinya makin besar, yang otomatis standar deviasi makin besar, maka datanya semakin menyebar. Datanya semakin menyebar, artinya apa? Artinya dia mengcover lebih banyak nilai di sumbu X gitu ya. Nih, kita lihat yang sigmanya sama dengan 15, kan dia melebar. Artinya apa? Nilai X-nya atau nilai pembacaknya itu bisa aja di ujung yang sini nih, gitu ya. Misalkan di sini berapa nih? 50, atau bisa aja di ujung yang sini. Misalnya ini min 20. Jadi data atau nilai-nilai pembacaknya semakin melebar. Sementara kalau nilai sigmanya mengecil, artinya standar deviasi mengecil, berarti variansinya juga kecil, berarti dia nilai pembacaknya semakin sempit, intervalnya semakin mengecil gitu ya. Dalam artian tadi nilai-nilainya tidak terlalu menyebar. Seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi catatan,
Bu, tapi kan tadi katanya distribusi normal itu nilai X-nya dari min hingga sampai hingga. Kok ini terlihat ada batasnya gitu. Sebenarnya nilainya dari min hingga sampai hingga karena fungsi peluangnya tidak akan pernah menyentuh sumbu X sama dengan sumbu Y sama dengan 0. Jadi ini nilai fungsi peluangnya itu akan selalu apa ya? Bahasa kalkulusnya apa sih? Asimptotik ya. Maksudnya dia hanya mendekati sumbu X atau mendekati saat Y sama dengan 0, tapi tidak akan pernah menyentuh ke situ, gitu ya. Makanya nilainya sebenarnya berlaku sampai X-nya min hingga sampai hingga. Walaupun sebenarnya ya makin lama tuh akan mendekati 0. Kalau bisa aja 0-nya 1.000.000, 0 di belakang koma, misalkan kayak gitu. Jadi nilai X pada distribusi normal itu memang dari min hingga sampai hingga, mau apapun parameter fungsi peluang distribusi normal. Tapi kalau digambarkan memang ada satu titik di mana dia kelihatannya udah mau ke 0 gitu. Tapi sebenarnya sih kalau di zoom gitu ya, kalau secara teorinya dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Nilai fungsi peluangnya hanya mendekati sumbu Y sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kenapa teori fungsi peluang ini lebih banyak dibandingkan fungsi peluang yang kemarin penjelasannya nggak sampai segitunya, Bu, misalkan kayak gitu ya. Karena tadi distribusi normal itu adalah distribusi yang manfaatnya sangat banyak, kalian akan menemukan dia dikombinasikan ke berbagai teori di mata kuliah yang lain, sehingga pemahamannya harus lebih baik gitu ya dibandingkan dengan distribusi yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung peluang di distribusi normal gitu ya. Kan yang dari kemarin kita lakukan adalah kalau kita punya distribusi, kemudian kita hitung misalkan peluang nilai X di antara interval misalkan X di antara 1 sampai 3 misalkan kayak gitu. Nah, untuk peluang distribusi normal, kalau kita mau mencari nilai peluangnya, tidak bisa langsung kita cari pakai fungsi peluang yang tadi. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah kita lihat, fungsi peluangnya itu sulit ya, sulit untuk diintegralkan. Karena bentuknya memang yang agak X-nya ada merupakan sebuah pangkat dari bilangan eksponensial. Jadi kita tidak bisa langsung mengintegralkan fungsi tersebut, apalagi integralnya kita pakai teori, bukan pakai kalkulator atau pakai software. Nah, sehingga untuk menghitung peluang, jika X-nya berdistribusi normal, kita harus menggunakan bentuk khusus. Bentuk khusus dari distribusi normal yang disebut dengan distribusi normal baku atau distribusi normal standar gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya normal standar, kalau di bahasa Indonesia normal baku. Kalian di statistika sudah belajar distribusi normal baku kan? Mana? Belum, Bu. Belum ya? Aduh, kalian mata kuliahnya apa sih? Semester ini yang selain saya ada mata kuliah apa sih yang hubungannya sama peluang-peluang juga statistika ya? Statistika 1. Itu sampai sekarang isinya apa? Penafsiran interval itu udah ada belum? Saya lupa. Ingat ya. Oke. Kalau belum berarti kita bahasnya lebih detail gitu ya. Nah, distribusi normal baku. Distribusi normal baku sesuai dengan namanya sebenarnya dia distribusi normal, tetapi dia bentuk khusus. Kalau bentuk khusus berarti dia ada ciri khas dalam artian parameternya itu nilainya tertentu gitu. Jadi kalau tadi kan parameter distribusi normal adalah mu yang merupakan ekspektasi dan sigma kuadrat yang merupakan variansi. Nah, pada normal baku parameternya khusus mu-nya atau rata-ratanya atau ekspektasinya sama dengan 0 gitu ya. Parameter sigma kuadrat atau variansinya sama dengan 1. Nah, jadi distribusi normal pada saat mu-nya 0, sigma kuadratnya 1, dia adalah distribusi normal baku. Seperti itu. Makanya dia dikatakan bentuk khusus karena ditentukan
secara tersendiri gitu ya, parameternya harus apa. Kalau kayak gitu itu namanya bentuk khusus. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus fungsi peluang yang tadi, kita akan punya distribusi normal baku, tinggal kita substitusi aja yang tadi mu-nya diganti 0, sigma kuadratnya diganti 1, otomatis kalau sigma kuadrat 1, sigmanya 1, kita ambil 1 ya. Maka fungsi peluang distribusi normal baku adalah 1/(2pi). Kalau tadi kan 1/sigma akar 2pi. Nah, karena sigmanya 1 ya berarti tinggal 1/(2pi). E pangkat min X kuadrat per 2. Ya, jadi kan kalau yang tadi, kalau distribusi peluang biasa, 1/sigma akar 2pi. Dikali E pangkat min X dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, karena di sini kita masukin sigmanya 1, mu-nya 0, maka yang sigma diganti 1, makanya penyebutnya nggak ada sigma, kemudian X min mu, mu-nya 0, berarti X min 0 dikuadrat ya, X kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat, 2 dikali 1, 2. Nah, fungsi ini sudah lebih mudah untuk diintegralkan gitu ya, karena X-nya sudah lebih sederhana. Kalau tadi kan X dikurang mu kuadrat. Kalau kita kuadratkan nanti jadinya kita jabarkan X kuadrat dikurang 2X mu ditambah mu kuadrat. Itu kan agak susah ya mengintegralkannya. Kalau ini kan lebih oke gitu. Nah, otomatis karena tadi fungsi peluang distribusi normal itu simetris pada nilai mu-nya atau pada nilai rata-ratanya, berarti kalau rata-ratanya 0, fungsi peluang distribusi normal baku adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y, karena sumbu Y itu adalah saat nilai X-nya sama dengan 0 atau maksudnya nilai mu-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi fungsi peluang distribusi normal baku simetris terhadap sumbu Y, yaitu saat X atau mu-nya sama dengan 0. Nah, ekspektasinya tadi kita tinggal, ekspektasinya kan parameter mu 0. Oke, variansinya adalah sigma kuadrat sama dengan 1. Seperti itu. Ya, nah, kalau ini digambarkan, nanti kita akan belajar yang disebut dengan tabel normal baku. Itu tabel juga istilahnya dipakai di mata kuliah yang lain, jadi jangan sampai lupa gitu ya konsep cara baca tabelnya, nanti saya ajarkan. Nah, nilai X di fungsi distribusi normal baku, fungsi peluang dari distribusi normal baku ini, X yang paling ujung kanan itu biasanya nilainya dia gambar grafiknya akan mendekati 0 di sekitar 3,3 gitu ya. Nanti kita lihat di tabel. Kemudian yang sisi kirinya dia akan mendekati 0 di sekitar min 3,3 karena ini simetris. Di sekitar itu gitu ya, atau hampir mendekati min 4 sama 4. Setelah itu nilai fungsi peluangnya akan sangat mendekati 0. Oke. Nah, gimana cara menghitung peluang kalau pakai distribusi normal baku gitu ya? Nah, caranya tentunya sebenarnya kalian bisa pakai integralin yang tadi gitu. Tetapi karena memang manfaatnya sangat banyak distribusi normal baku ini, jadi dia dibuat bentuk tabelnya. Nah, tabel normal baku itu sebenarnya isinya adalah fungsi distribusi dari normal baku. Jadi nilai-nilai fungsi distribusi dari pembacak normal baku atau dari distribusi normal baku. Nah, fungsi distribusinya kan ini ya, kalau berdasarkan teori, fungsi distribusi kan integral min hingga sampai X, kemudian FU DU. Nah, berarti tinggal diganti aja, FU-nya diganti fungsi peluang normal baku, disubstitusi X-nya diganti U, kemudian diintegralkan. Nah, ini ada notasinya sendiri, walaupun mungkin kalau nggak pakai notasi ini nggak apa-apa, tapi ini notasi baku, jadi ini dibacanya C, tulisannya PSI, dibacanya CX itu adalah tadi
notasi standar dari fungsi distribusi peubah acak normal baku. Jadi dia sudah jadi notasi yang internasional gitu ya. Tanpa harus dikasih tahu kalau muncul bentuk fungsi si X dan kita lagi ngomongin peubah acak, maka itu langsung oh dia fungsi distribusi dari peubah acak normal baku. Nah, karena sifat fungsi peluangnya yang simetris, otomatis saat kita mencari fungsi distribusinya, kita bisa memperoleh fungsi distribusi di titik min X. Ini kan fungsi distribusi ya. Ini yang C itu kan fungsi distribusi. Fungsi distribusi di titik min X akan sama dengan 1 dikurang fungsi distribusi di titik X. Seperti itu. Karena simetris. Ini makanya saya kurang oke ngajar online karena nggak bisa lihat kalian tuh mukanya gimana gitu ya. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Misalkan ini fungsi peluang. Fungsi peluang ya, ini fungsi peluang. Misalkan ini titik X. X. Misalkan ini kan simetris, fungsi peluang normal baku simetris di 0. Misalkan ini min X, gitu ya. Kalau kita arsir, mana sih daerah yang menunjukkan fungsi distribusi dari min X? Siapa yang menjawab? Kan maksudnya gini, kan peluang pada peubah acak kontinu sebenarnya kan adalah daerah di bawah fungsi peluang gitu ya. Peluang di antara interval A sampai B itu adalah daerah di bawah fungsi peluang dengan batas daerahnya dari A sampai B. Berarti kalau fungsi distribusi di titik min X, fungsi distribusi di titik min X yang sama dengan dinotasikan dengan ini khusus peubah acak normal baku ya. Itu yang diarsir di gambar grafik sebelah kanan itu, yang mana yang diarsir? Kan ada min X nih. Yang diarsir sebelah kirinya atau sebelah kanannya min X? Kiri, Bu. Kiri ya, karena kan fungsi distribusi kan secara definisi kan peluang X kurang dari, misalkan dia min X, sebenarnya yang mana yang diarsir yang sebelah sini gitu ya, yang diarsir ini. Ini adalah nilai fungsi distribusi min X. Nah, karena dia simetris, nilai fungsi distribusi min X sama yang di sebelah sini, ya mungkin karena gambar saya kurang bagus, jadi kelihatannya nggak simetris. Tapi karena dia simetris, maka harusnya yang di ujung sebelah kiri sama yang di ujung sebelah kanan ini sama, gitu ya. Maka yang di sebelah kiri ini bisa kita tulis sebagai fungsi peluang di min X, daerah sebelah ini. Nah, yang biru tapi di sebelah kanan ini kan sebenarnya apa? Ini adalah 1 dikurang fungsi peluang X. Kenapa? Karena fungsi peluang X itu kan yang ada di sebelah kirinya X, gitu ya. Berarti kalau yang di sebelah kanannya X, itu adalah 1 dikurang fungsi distribusi X. Sampai sini, untuk ilustrasi ini ada yang bingung? Jadi gitu ya, karena dia simetris, maka fungsi distribusi di titik min X itu artinya adalah arsiran di bawah fungsi peluang, tapi di sebelah kirinya min X. Nah, karena dia simetris, berarti kalau kita ada min X, kita bisa menemukan X, gitu ya. Nah, di sebelah kirinya min X, karena dia simetris, luas daerah arsirannya sama kayak yang di sebelah kanannya X, gitu. Nah, untuk mendapat yang di sebelah kanan X, kita carinya gimana? Itu bisa dicari dengan 1 dikurang yang di sebelah kirinya X, yang merupakan fungsi distribusi di X. Makanya, sifat khususnya seperti itu. Fungsi distribusi di titik min X sama dengan 1 dikurang fungsi distribusi di titik X. Khusus peubah acak normal baku.
Kalau bukan normal baku, misalkan dia normal biasa, ini tidak berlaku. Kalau bukan distribusi normal, misalkan ini distribusi gamma, eksponensial, ataupun seragam, ini juga tidak berlaku. Jadi ini sifat simetris hanya berlaku pada proba acak normal baku. Sifat simetris fungsi distribusi. Kenapa? Karena simetrisnya di titik 0. Jadi kalau misalkan di sebelah kanan ada X sama dengan 3 langkah di sebelah kiri pasti ada X sama dengan 3, gitu ya. Nah, kalau simetrisnya bukan di titik 0, kan ke kanan sama ke kirinya belum tentu simetris angkanya, gitu ya. Sampai sini ada yang bingung? Bu bingung kalau belum masuk contoh soal. Ini teorinya dulu, karena kalian harus bisa baca tabel normal baku. Nah, tabel normal baku itu adalah sebenarnya nilai fungsi distribusi dari pembacak normal baku. Jadi konsep fungsi distribusi pembacak normal bakunya harus dapat dulu. Oke, misalkan ini next. Nah, nilai fungsi distribusi pembacak normal baku ada di dalam tabel yang disebut dengan tabel normal, gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke tabel normal sebentar. Saya stop share, saya share yang lain. Oke, masih loading. Oke, nah ini adalah yang disebut dengan tabel normal, gitu ya. Tabel normal ada di setiap lampiran, ada di lampiran setiap buku statistik apapun. Jadi harusnya buku statistik itu memiliki lampiran tabel normal. Nah, bisa kita lihat bahwa namanya memang normal probability table, tapi normalnya yang dimaksud adalah normal baku, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini adalah gambar, yang ini adalah gambar dari ini adalah gambar grafik fungsi peluang normal baku. Kenapa? Karena simetrisnya di 0 gitu. Kalau simetrisnya bukan di 0, ya bukan normal baku, dia normal biasa. Gitu ya. Nah, cara baca tabelnya gimana? Ya, cara baca tabelnya ubah acak distribusi normal baku gitu ya. Ubah acak distribusi normal baku itu punya notasi khusus juga. Biasanya ubah acak itu notasinya adalah X gitu ya, atau Y. Nah, khusus distribusi normal baku dia pasti Z. Kalau ubah acak Z besar, kemudian kalau nilainya Z kecil gitu ya. Jadi kalau disebutnya pembacak Z, itu biasanya dia pembacak berdistribusi normal baku. Makanya kadang disebut juga tabel Z. Gitu ya. Nah, cara membacanya, di sini kita akan memiliki nilai, kita punya baris, barisnya itu adalah nilai Z untuk satu desimal pertama. Gitu ya. Kemudian kita punya kolom, kolomnya itu adalah nilai Z tapi desimal yang kedua. Gitu. Cara bacanya gimana? Nah, misalkan di sini kita punya misalkan baris ketiga. Baris ketiga ini ya, min 3,2. Kemudian misalkan kita mau kolom ke 5 dari kanan, ini 0,05. Berarti Z-nya, kalau kita memperhatikan baris ketiga, kemudian kolomnya yang di 0,05, pertemuannya di mana? Pertemuan dari baris dan kolom ini. Kan barisnya yang ini ya. Bisa ya? Sebentar. Kan kalau kita temukan antara baris min 3,2 sama 0,05, ketemunya di sini ya. Antara baris dan kolom, kalau kita silangkan barisnya dengan kolomnya, maka ketemu 0,0006. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga angka tersebut? Maka maksudnya adalah kita punya nilai Z.
Z-nya berapa? Z-nya min 3,2. Nah, desimal paling belakangnya adalah 5 gitu. Karena kita lihatnya min 3,2 dengan desimalnya 0,05. Itu Z-nya. Nah, 0,0006 itu apa? 0,006 adalah fungsi distribusi di titik Z yang ini. Jadi kita katakan fungsi distribusi dari min 3,25 itu fungsi distribusinya adalah 0,0006. Seperti itu. Jadi fungsi distribusi dari pembacak normal baku di titik min 3,25 itu adalah nilai tabel perpotongan antara baris min 3,2 dengan kolom 0,05. Diperoleh ternyata nilai fungsi distribusinya 0,0006. Seperti itu. Oke, coba yang lain. Misalkan, saya mau yang ini deh. Ini. 0,0036. Berarti ini fungsi distribusi di titik berapa? -2,6 Bu. Minus 2,6. Minus 2,6 berapa? Ada belakangnya? Oke, kalau minus 2,6 kurang lengkap karena semua yang ada di baris min 2,6 itu adalah nilai fungsi distribusi. Tapi kita lihat 0,0036 ini adanya di kolom yang mana sih? Kolom 0,09. Berarti ini adalah nilai fungsi distribusi di titik min 2,69. Jadi nggak boleh ketinggalan desimal yang terakhirnya gitu. Karena kalau cuma min 2,6, min 2,6 berarti adalah min 2,60, berarti yang ini. Ya, itu yang min 2,6. Karena min 2,6 kemudian desimal belakangnya 0. Tapi yang kita cari bukan yang ini. Yang kita cari yang 0,0036 berarti min 2,69. Seperti itu. Oke, satu lagi. Misalkan yang ini 0,0162. Berarti itu adalah fungsi distribusi di titik berapa? Min 2,14. Min 2,14 gitu ya. Ini nilainya 0,0162. Bu, Oke. maaf Bu mau nanya. Ya. Berarti Bu kalau di gambar ini dia itu simbolnya Z, berarti kalau di bahasan kita tadi itu X ya Bu ya? Iya, si X-nya itu. Oh, oke. Makasih Bu. Ya. Karena tadi ya, X itu secara umum semua buku bacak biasanya pakai X. Nah, khusus untuk normal baku karena dia manfaatnya banyak, diterapkan ke banyak teori yang lain, makanya dia muncullah notasi sendiri yang mencirikan oh ini dia gitu. Nah, cirinya adalah biasanya dia dituliskan pakai buku bacak Z. Jadi kalau di statistika, kalau muncul buku bacak Z, berarti di situ kita harus langsung, oh ini tuh sebenarnya distribusi normal baku biasanya gitu. Oke, untuk membaca fungsi distribusi normal baku, kalau misalkan diketahui ininya, bisa ya. Nah, coba nih saya bentar. Nah, kalau misalkan ini kan yang ini ya. Nah, ini tabelnya sangat banyak, dalam artian ini kita ada yang nilainya min, gitu ya. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, oh, sebentar. Oke, kalau kita scroll ke bawah, dia dari min 3,4, turun terus sampai nanti ada nilainya min 0,0. Gitu ya. Kenapa min 0,0 ya? Karena sebenarnya ini masih ada desimalnya ya. Jadi sebenarnya ini min 0,00, ada yang min 0,01, min 0,02, dan seterusnya. Kemudian ada yang bagian plus. Gitu ya. Jadi saat Z-nya positif, gitu ya. Karena kan dia normal baku itu kan simetris di 0. Ke kanan ada nilainya yang fungsinya ada di kanan, fungsinya ada di kiri juga. Berarti kan dia ada positif, ada negatif. Oke, jadi ini sampai 3,4.
Seperti itu. Untuk kolomnya sama, kolomnya adalah desimal, 2 desimal yang akhir, yang kita perhatikan barisnya. Jadi jangan sampai salah melihatnya barisnya saat positif atau negatif. Oke, nah itu kalau saya tanya fungsi distribusi di titik berapa, gitu ya? Fungsi distribusi di titik, misalkan kita punya Z bintang. Ini saya maunya Z bintang sama dengan 0,80. Nah, yang ditanya Z bintangnya berapa? Z di titik berapa yang fungsi distribusinya mendekati, mungkin nggak akan ada yang sama persis, karena kan namanya juga ini fungsi peluang ya, fungsi distribusi, yang mendekati kira-kira di mana? 0,84. 0,84 di sini ya, 0,84 atau 0,85, karena kan sebenarnya 0,80 itu ada di antara 0,7995 dan 0,8023. Kalau idealnya sih pakai interpolasi, idealnya ya interpolasi linier, walaupun sebenarnya ini mungkin fungsinya nggak linier. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Kalian, Bu, kemudian ambilnya yang mana? Ambilnya yang di bawah 0,80 atau yang di atas 0,80. Kalau saya sendiri sih, kalian boleh ngambil, kalau mau aman, ambilnya yang di atasnya, gitu ya. Jadi kalau ditanya 0,80, berarti Z-nya 0,85, gitu. Tapi kalau kalian mau, Bu, tapi kalau saya pakai 0,84 gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kan namanya juga ini aproksimasi ya, nanti ini jatuhnya ke tadi aproksimasi, jadi mendekati, kalian boleh ngambil 0,85, boleh ngambil 0,84, karena kan perbedaannya juga 0,01 aja, kayak gitu. Oke ya, nah tabel normal ini, kalau kalian mau cari di internet, sebenarnya juga ada yang eksak gitu, misalkan, Bu ini kan berarti tapi nggak sama persis, saya pengennya benar-benar 0,80 gitu. Kalian bisa searching di internet, ketik aja normal standar kalkulator gitu ya, nanti keluar website, kemudian biasanya nanti kalian disuruh masukin, kalian maunya nentuin nilai Z-nya, atau kalian maunya nentuinnya nilai fungsi distribusinya gitu. Kalau kalian nentuin nilai Z, nanti keluar nilai fungsi distribusi, kalau kalian nentuin nilai fungsi distribusi, nanti keluar nilai Z gitu ya. Jadi bisa, kalau di internet kayak gitu dia lebih akurat, tapi kalau kita pakai tabel ya kita sesuaikan aja di tabel adanya yang mana. Oke, itu cara baca tabelnya. Tabelnya saya kirim ke, sebentar, karena buat ngerjain soal selanjutnya, kan kita belum masuk soal ya, udah sejauh ini kita masih bahas materi. Chatnya on chat. Sebentar saya mau coba kirim tabel normal lewat chat. Oke, saya barusan kirim tabel normal baku lewat chat. Silakan kalian bisa buka, download gitu ya, buat kita ngerjain soal gitu. Biasanya sih kalau di kelas tabelnya saya print biar gampang melihatnya sambil ngerjain soal, tapi keterbatasan kita lagi online ya seadanya saja. Oke, nah bagaimana cara mengerjakan soal-soal distribusi normal khususnya? Kalau normal baku enak ya, misalkan kalian cari nih fungsi peluang, kalian cari peluang, kalian bisa langsung lihat pakai tabel. Kalau normal biasa gimana? Kita harus ubah dulu dia ke normal baku. Cara mengubahnya pakai suatu lemma, buka X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. X itu normal biasa ya, nggak harus normal baku.
dia punya parameter mu rata-rata atau ekspektasinya berapa, punya sigma kuadrat atau variansinya berapa, maka kita bisa membentuk pubacak baru Z, di mana Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Nah, Z ini pasti berdistribusi normal baku. Gitu ya. Nah, Z biasanya disebut sebagai standarisasi pubacak, karena kan kita pakai normal baku atau bahasa Inggrisnya normal standar. Makanya dia diasumsikan sebagai standarisasi pubacak. Itu ya. Jadi kalau kita punya soal atau punya kasus, kita mencari peluang dari suatu X pubacak normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat tertentu, maka si X itu kita rubah dulu ke Z dengan cara X dikurang mu dibagi sigma atau dibagi standar deviasi, maka nanti dia sudah berubah menjadi pubacak normal baku. Kalau sudah normal baku, berarti kita bisa pakai tabel normal kayak gitu. Nah, ini kalau yang kita pelajari hari ini, kita mengubah dari normal ke normal baku. Nah, yang kita pelajari minggu depan, ternyata nanti hampir semua distribusi bisa diubah dari bentuk pubacak apapun ke normal baku, gitu ya. Diubah dengan artian diaproksimasi atau didekati. Jadi, tidak sama persis, tapi mendekati. Nah, itu akan mempermudah dalam perhitungan peluang. Oke, contoh, misalnya next dulu. Ini yang tadi. Diketahui lebar pundak laki-laki berdistribusi normal dengan rata-rata 39,8 cm ya, nggak mungkin kan meter. Standar deviasinya 2. Berapa peluang sembarang laki-laki yang dipilih memiliki lebar pundak? Apa sih dari soal kita punya X? X itu adalah lebar pundak laki-laki gitu ya, saya nggak tahu nih laki-laki di mana, apakah benar rata-ratanya lebar pundaknya 40. Lebar pundak laki-laki di mana X berdistribusi normal parameternya berarti 39,8 itu apa? Notasinya rata-rata notasinya apa kalau di pubacak normal? Mu ya. Mu-nya 39,8. Kemudian standar deviasi itu apa notasinya? Ayo apa notasi standar sigma? Oke. Karena sigma kuadrat kan variansi ya. Sigmanya itu 2. Sebenarnya parameternya sih sigma kuadrat, jadi boleh kita tuliskan sigma kuadrat 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, tapi untuk mengerjakan soal yang kita butuhkan sigma atau standar deviasi. Nah, ini yang suka kadang kalian harus perhatikan. Di soal diketahuinya standar deviasi atau variansi, karena untuk mengerjakan soal distribusi normal, yang kita perlukan adalah standar deviasi. Jadi kalau bentuknya masih variansi, ya berarti kalian akan dulu, gitu ya. Nah, yang ditanya berarti apa? Berapa peluang sembarang laki-laki yang dipilih lebar pundaknya paling tidak 40? Berarti yang ditanya apa? Peluang apa? Peluang paling tidak 40 itu berarti tandanya apa? Lebih sama dengan 40, lebih sama dengan, Bu. Oke, lebih dari sama dengan 40. Nah, nah karena yang kita punya adalah tabel fungsi distribusi dari pubacak normal baku, maka kita ubah dulu ini ke bentuk fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi kurang dari, ini secara teori, macam dengan peluang X kurang dari 40. Ini secara teori, gitu ya. Kemudian, karena pubacak kontinu, maka boleh dituliskan kurang dari sama dengan sama aja. Kalau pubacak diskrit nggak boleh gitu ya, tapi karena kontinu, maka sama. Oke, nah, kalau sudah bentuknya seperti fungsi distribusi, gitu ya, tadi kenapa harus diubah bentuk fungsi distribusi? Karena tabel normal baku adalah tabel fungsi distribusi, jadi ubah dulu ke bentuk fungsi distribusi. Kalau udah, maka kita lakukan transformasi yang ini.
kita bentuk X dikurang mu dibagi sigma. Kita buat peluang yang tadinya X dikurang mu dibagi sigma. Kurang dari sama dengan, nah karena ruas kiri kita lakukan pengurangan dengan mu, kemudian kita bagi dengan sigma, maka ruas kanan harus dilakukan yang sama, berarti 40 dikurang mu dibagi sigma. Oke, kemudian secara definisi X dikurang mu dibagi sigma akan sama dengan Z, gitu kan ya, sama dengan pubacak Z. Maka Z, nanti kita akan punya fungsi distribusi yang awalnya P, X kurang dari sama dengan 40, peluang itu akan jadi peluang Z kurang dari sama dengan 40 dikurang mu dibagi sigma. Nah, kalau udah, kita substitusi angkanya. 1 dikurang peluang Z kurang dari 40 dikurang mu. Mu-nya 3, berapa tadi? 39,8 dibagi sigma. Sigmanya berapa? 2 gitu ya. Ini berapa? Silakan dihitung, berarti 40 dikurang 39,8 dibagi 2 akan sama dengan berapa? 40 kurang 39,8 dibagi 2. 0,1. 0,1. Maka kita punya peluang yang tadi X lebih dari 40 berubah jadi X lebih dari sama dengan 40 berubah jadi 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 0,1. Nah, peluang Z kurang dari 0,1 ini sebenarnya adalah fungsi distribusi di titik 0,1 gitu kan ya, karena kan dia fungsi distribusi. Fungsi distribusi Z di titik 0,1. Nah, silakan buka tabel normal yang tadi saya kirim. Kemudian kalian lihat nilai fungsi distribusi saat Z-nya 0,1, berarti plus ya, saat Z-nya positif 0,1, desimal belakangnya berarti 0, berarti 0,10. Berapa nilainya? Koma 5398 Bu. 0,5398. Oke, jadi karena tadi ya peluang Z kurang dari 0,1 itu akan sama dengan fungsi distribusi Z di 0,1 atau notasi lainnya itu yang fungsi C di 0,1. Kalau kalian cek di tabel normal harusnya dapatnya 0,5398, maka peluang X lebih dari sama dengan 40 akan sama dengan 1 dikurang 0,5398. Berapa? Berarti jawabannya 0,2064 gitu ya. 0,4602. Seperti itu. Jadi peluangnya bisa dicari menggunakan tadi. Kita awalnya punya kubah acak lebar pundak laki-laki yang berdistribusi normal dengan rata-rata 39,8 dan standar deviasi 2. Nah, karena mengintegralkannya sulit, kalau secara teori harusnya yang kita lakukan itu kita mencari integral gitu ya. Integral kalau secara teori berarti kita harusnya peluang X lebih dari sama dengan 40. Itu kita integral dari mana? Dari 40 sampai tadi enggak. Dari fungsi peluang distribusi normal. Fx dx gitu ya. Dimana Fx-nya fungsi peluang distribusi normal. Nah, ini sulit untuk diintegralkan. Makanya kita pakai lemma di mana kalau nilai S dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, dia akan sama dengan kubah acak
Z yang berdistribusi normal baku. Nah, kita bentuk peluang X lebih dari sama dengan 40, ini menjadi 1 dikurang peluang X kurang dari 40, karena secara teori seperti itu ya komplemennya. Nah, karena pembaca kontinu kurang dari sama dengan sama. Kemudian kalau sudah, masing-masing ruas, kiri dan kanan dari pertidaksamaan, kita kurangi mu, kita bagi sigma. Maka yang sebelah kiri nanti jadinya X min mu per sigma itu sama dengan Z, yang sebelah kanan 40 min mu per sigma, kita substitusi angkanya, kita peroleh 0,1. Berarti kita peroleh peluang X lebih dari sama dengan 40 sama dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 0,1. Nah, peluang Z kurang dari sama dengan 0,1 itu bisa dicek di tabel normal pada baris di mana Z-nya 0,1 dan kolom di mana desimal keduanya adalah 0, karena kan 0,1 itu sama dengan 0,10 gitu ya. Nah, diperoleh nilainya 0,5398, maka peluang X lebih dari sama dengan 40 adalah 1 dikurang nilai tersebut sama dengan 0,4602. Untuk contoh ini, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita ke contoh selanjutnya. Nilai tes TOEFL yang diberikan kepada seluruh siswa berdistribusi normal dengan rata-rata 500 dan standar deviasinya 100. Misalkan nilai tes ASNI itu A, gitu ya. Dan diketahui peluang X kurang dari sama dengan A adalah 0,90. Berapa nilai tes ASNI? Ya, jadi soal ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, kita tahu distribusinya normal dengan parameter mu dan sigmanya berapa. Yang ditanya peluang pada suatu interval. Kalau ini, kita tahu dia distribusi normal, kita tahu nilainya adalah A, yang ditanya adalah A-nya tuh berapa. Sedemikian sehingga peluang X kurang dari sama dengan A itu 0,9. Gitu ya. Nah, cara pengerjaannya sebenarnya serupa kayak yang tadi. Kita punya X adalah nilai tes TOEFL. Ini gede ya, tes TOEFL rata-ratanya 500, berarti pinter-pinter. X-nya normal gitu ya, dia distribusinya normal. Dengan mu-nya sama dengan 500, sigmanya berarti 100. Nah, nilai tes asli itu A. Nilai tes kecil. Yang kita ketahui peluang X kurang dari sama dengan A kecil itu 0,90. Oke, nah apakah kita bisa langsung memakai tabel normal? Belum, karena yang kita punya masih peluang X kurang dari sama dengan sesuatu. Nah, peluang X itu kan fungsi distribusi X. Kita harus ubah dulu ke bentuk fungsi distribusi dari pembacak normal baku. Caranya sama kayak tadi, kedua ruas dikurangi mu X dikurang mu dibagi sigma akan sama dengan A dikurang mu dibagi sigma. Ini sama dengan 0,90. Dari sini kita punya peluang X min mu dibagi sigma berdasarkan lemma adalah pembacak Z kurang dari sama dengan kecil dikurang mu dibagi sigma. Ini akan sama dengan 0,90. Nah, ini berarti artinya apa? Fungsi distribusi Z di titik apa? Di titik A min mu dibagi sigma itu sama dengan 0,90. Ya, atau notasi lainnya, fungsi C di titik A min mu per sigma sama dengan 0,90. Nah, kalian cari di tabel normal baku nilai Z berapa gitu. Jadi dibalik nilai Z berapa yang fungsi distribusinya mendekati 0,90. Lebih aman cari yang di atasnya gitu ya, Bu, adanya 0,899 ya, cari yang 0,90 sekian.
Di antara 1,29, Bu. 1,29. Oke. Itu nilai fungsi distribusinya berapa? Fungsi di 1,29. Eksaknya berapa? 0,9 berapa? 9,015. 0,15. Oke. Jadi kalau lihat di tabel normal gitu ya, fungsi distribusi di titik 1,29 adalah 0,9015. Nah, berarti kita punya dari yang tadi kita punya fungsi distribusi di titik A min mu per sigma, kita maunya sama dengan 0,90. Nah, kedua persamaan ini kita samakan gitu ya. Kalau kita samakan berarti kita punya apa? A min mu per sigma akan sama dengan 1,29 gitu ya. Mungkin nggak sama dengan, tapi mendekati. Karena sebenarnya nggak sama persis. Mungkin saya pakainya mendekati, tapi sebenarnya pakai sama dengan juga nggak apa-apa. Karena memang di tabel kita punyanya itu. Ini gitu ya, ambil mu per sigma 1,29. Dimasukin mu-nya, masukin sigmanya berarti A dikurang 500 dibagi 100 akan sama dengan 1,29. Berarti nilainya si Asni berapa? .629. 629. Nilai tes TOEFL paling tinggi berapa sih? Masuk akal kan ya? Atau masuk? 629. Berarti nilai tes TOEFL Asni itu 629. Harusnya sih oke ya, karena TOEFL tuh kalau nggak salah paling tinggi 60 atau 670 gitu. Oke, jadi perbedaan antara contoh 2 dan contoh 3 adalah kalau di contoh 2 kalian tahu distribusinya, ditanya peluang saat X kurang dari 40, lebih dari sama dengan 40 berapa. Nah, kalau di contoh 3 kalian tahu distribusinya, yang ditanya kapan nilai A yang memenuhi peluang X kurang dari sama dengan A itu 0,90, jadi ditukar gitu ya. Nah, ini yang kalian harus paham betul kapan kita nyarinya X-nya, Z-nya maaf, kapan lihat tabel itu kita lihat Z-nya, kapan tabel itu kita lihatnya nilai fungsi distribusinya, gitu. Untuk dua contoh ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, masuk ke sini. Umur dari subscriber koran itu berdistribusi normal dengan min 35,5 tahun, standar deviasi 4,8. Berapa peluang bahwa umur dari seseorang subscriber yang acak, maksudnya random gitu ya, itu lebih, yang A lebih dari 35,5, kemudian yang B di antara 30 sampai 40. Silakan coba dikerjakan dulu 5 menit untuk A dan B, nanti kita diskusi bersama gitu ya.
Oke, gimana untuk yang A berarti yang ditanyakan apa? Ya, siapa yang menjawab? A berarti yang ditanya peluang apa? Peluang seseorang berumur lebih dari 35,5 tahun, Bu. Oke, berarti kalau dalam ini berarti X lebih dari sama dengan 5 tahun. nah, gitu ya. Nah, kalau kayak tadi berarti kita ubah ke bentuk kurang dari dengan sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari 35,5. Secara teorinya kan komplemennya gitu. Nah, karena dia kontinu berarti kurang dari sama dengan 35,5. Nah, kalau udah diubah ke Z, berarti nanti dapetnya berapa? Z-nya kurang dari sama dengan 35,5 dikurang 35,5 dibagi 4,8. 4,8. Berarti 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 0. 0. Oke, berapa? Z kurang dari sama dengan 0? 0,5, Bu. 0,5. Berarti ini sama dengan 0,5 gitu ya. Oke, kemudian untuk kurang dari sama dengan 0, kalian boleh ngecek plus 0,0 atau min 0,0 sama ya. Dia sama-sama 0,5. Kecuali kalau kalian 0,1 sama plus 0,1 sama min 0,1 kan baru beda. Oke, kemudian yang B berarti yang ditanyakan adalah peluang X-nya di antara 30 sampai 40. Berarti ini cara ngerjainnya gimana? Peluang X di antara 30 sampai 40 secara definisi fungsi distribusi akan sama dengan peluang apa? Ini mirip-mirip yang kemarin sempat kita kerjain. Kita tulis yang sebelah kanan dulu. X kurang dari 40 dikurang yang di sebelah kiri tapi kurang dari. Ya, ini definisi dari fungsi distribusi. Kayak gini. Peluang X kurang dari sama dengan 30. Kenapa yang satu kurang dari sama dengan? Karena X-nya lebih dari 30. Jadi kebalikannya kurang dari sama dengan. Secara definisi fungsi distribusi bisa dibaca lagi atau dibuka lagi PPT pertemuan berapa tuh yang bahas fungsi distribusi. Nah, kemudian karena dia kontinu, berarti ini bisa seperti ini. Sama aja, sama dengan atau nggak ada sama dengan. Kemudian sama kayak tadi, rubah ke bentuk peluang Z kurang dari, berarti ini 40 dikurang 35,5 dibagi 4,8 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 30 min 35,5 dibagi 4,8. Yang sebelah ini Z kurang dari sama dengan berapa berarti? Nol koma 93, Bu. 0,93. 0,93 gitu ya. Dikurang yang sini Z kurang dari sama dengan pasti minus ya, karena kan 30 dikurang 35,5 negatif. Negatif berapa? Negatif 1,14 sekian.
Oke, negatif 1,14 sekian. Ini intercept dulu, bentar. Oke. Satu koma 145 gitu ya. Nah, berarti kalian cari di tabel normal nih, peluang Z kurang dari sama dengan 0,9375. Nah, kan kalau di tabel normal itu kan cuma 2 angka di belakang koma ya, desimalnya. Berarti ini sebenarnya kalau dibuletin lebih ke peluang Z kurang dari sama dengan 0,94. Lebih dekat ke situ ya. 0,937 kan dibuletin ke 0,9. Fungsi-fungsinya adalah 0,8264, Bu. 0,8264. Oke. Kemudian saat Z-nya kurang dari sama dengan min 1,1458, sama kalau dibuletin sebenarnya ini kayak peluang Z kurang dari sama dengan min 1,15 gitu ya, karena kan 2 angka di belakang koma. Nah, tadi berdasarkan sifat dari fungsi distribusi perubahan acak normal baku kan dia simetris di titik 0. Berarti sebenarnya kita bisa dapat pakai langsung atau boleh pakai simetrisnya bebas. Karena di tabelnya ada negatif, berarti silakan. Kalau pakai min 1,15 berarti dapat berapa peluang fungsi distribusinya? 0,1251. 251. Ini kalau kalian carinya pakai nilai sih ada bentuk simetris karena terkadang tabel normal aku yang diberikan itu nilainya untuk positif saja gitu. Nah, yang saya kasih itu yang bentuk lengkap, negatifnya ada, Z negatif ada, Z positif ada. Tapi beberapa buku ada yang bentuknya agak lebih ringkas karena kan dia punya sifat simetris, maka supaya lebih ringkas dia hanya menampilkan yang positif saja. Jadi kalau hanya ditampilkan yang positif, ini bisa kita cari juga dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 1,15. Harusnya hasilnya sama sih, sama yang ini, gitu ya. Cuman ini adalah alternatif kalau misalkan tabel Z yang diberikan itu hanya saat Z-nya positif. Berarti kalian harus ubah dulu kalau negatif. Oh, berarti pakai sifat yang tadi sama dengan 1 dikurang peluang Z saat positif. Gitu ya. Nah, maka kalau itu udah dapat, berarti si yang kita cari ini kan peluang X di antara 30 sampai 40 berarti sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan 0,94 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan min 1,15 berarti berapa? 0,8264 dikurang 0,1251. Berapa jadinya? 0,7013, Bu. 013. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu pengerjaan contoh soal yang ini, gitu ya. Contoh soal yang ini agak berbeda di yang bagian B, di mana kalian interval X-nya itu ada batas atas dan batas bawah. Jadi kalian harus menggunakan sifat dari fungsi distribusi. Kalau lupa dicek lagi materinya. Jadi peluang X di antara 30 sampai 40, kalau continue akan sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 40 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 30. Kemudian kita punya dua bentuk peluang X kurang dari sama dengannya ada dua, masing-masing kita ubah ke Z.
atau kita transformasi ke Z sehingga kita punya peluang Z kurang dari 0,9375 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan min 1,1458. Karena tabel Z itu 2 angka di belakang koma, maka dibulatkan ke atas saja, atau ya kalau di atas 0,5 bulatkan ke atas, semua bulatkan ke bawah, bebas sebenarnya. Karena ini mendekati, karena kita memang tidak akan punya nilai yang benar-benar sama, yang penting pembulatannya benar. Nah, maka diperoleh peluang Z kurang dari sama dengan 0,94 itu 0,8264, yang kurang dari sama dengan min 1,15 itu 0,1251. Nah, sebagai catatan, kalau tabel normal baku yang diberikan nilai Z-nya hanya untuk Z positif, maka peluang Z saat Z kecilnya atau nilai Z-nya negatif, kalian harus ubah ke 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan pada saat Z-nya positif. Gitu ya, karena mungkin saat ujian, kemungkinan saya akan berikan 1 lembar aja, karena kan sebenarnya sama ya. Jadi saya kasih tahu dari sekarang, kemungkinan saat ujian saya kasihnya yang cuma Z-nya positif aja. Gitu, karena memang banyak buku yang hanya saat positif aja gitu ya. Jadi kalian jangan sampai lupa saat negatif, berarti diubah ke 1 dikurang bentuk positifnya. Seperti itu. Maka diperoleh ternyata yang B, peluangnya itu adalah 0,7013. Untuk contoh soal ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, materi hari ini sampai di sini. Sebenarnya ada materi lagi gitu ya, yang akan kita lanjutkan di minggu depan, yaitu yang dikatakan dengan teorema limit pusat. Teorema limit pusat itu adalah kalian menghitung peluang dari pengubah acak yang distribusinya bebas apapun, asalkan tahu rata-rata dan standar deviasi, itu bisa kalian istilahnya aproksimasi atau dekatkan ke normal baku. Jadi nanti ujung-ujungnya kita pakai tabel normal baku, gitu ya. Ini sebenarnya serupa sama yang hari ini, tapi penjelasannya agak lebih panjang, makanya saya putus untuk minggu depan aja. Oke, untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, tadi yang belum ke absen, Olivia hadir? Di Zoom sih ada ya, sebentar. Arindra? Hadir, Ibu. Oke. Ahmad Firdaus? Hadir, Ibu. Raya? Hadir, Bu. Oke. Anas? Hadir, Bu. Syifa? Hadir, Bu. Oke. Olivia? Olivia sih ada ya di Zoom, tapi nggak tahu nih. Bisa open mic? Atau jangan-jangan Zoom-nya dinyalain, terus Zoom-nya ditinggal. Jadi suka gitu kan. Oke. Saya asumsikan hadir semua. Berarti nanti hari Sabtu saya akan upload tugas gitu ya. Yang sebenarnya kuis, jadi buat yang tadi belum hadir, jadi kuis 2 akan digantikan dalam bentuk tugas liburan gitu yang dikumpulkan minggu depan. Minggu depan maksudnya setelah libur kita akan kuliah lagi tanggal 4 Januari, kita kuliah itu materi. Jadi nggak ada kuis 2, kuis 2-nya diganti sama tadi tugas liburan gitu ya, dimana tugas liburan memang soalnya akan lebih banyak, jadi kan kalian ngerjainnya bisa sambil diskusi atau bisa sambil ya catatan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sampai ketemu 2 minggu lagi, selamat liburan gitu ya. Mungkin kalian liburan masih nanti kan ya, sampai hari Sabtu masih kuliah, tapi setelah itu selamat libur, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Walaupun misalkan kalian berjalan-jalan atau keluar kota atau pergi di tahun baru dan lain sebagainya, dijaga kesehatannya karena sekali lagi diingatkan setelah libur kalian masuk 1 minggu, kemudian 1 minggu kelas pengganti kalau ada, kemudian UAS gitu ya. Jadi dijaga baik-baik kesehatannya, jangan sampai UAS susulan, karena nggak enak kalau UAS susulan. Oke,
Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di bulan Januari tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.